sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, apa yang terjadi? Contohnya, ada aturan di sekolah datang tepat waktu. Kalau kita nggak patuhi, apa yang terjadi? Kena hukum. Hukum. Pernah dihukum kalian terlambat? Saya pernah. Terus kalau misalnya aturan di rumah, kalau aturan di rumah kita tidak merapikan tempat tidur, apa yang terjadi? Kena marah. Kena Marah. pasti yang namanya tidak melakukan aturan pasti rasanya nggak enak kan? Iya, kena Bu. Kena marah, kena repetin sama emak. Oke, jadi hari ini kita mau melanjutkan tentang aturan bermain bersama teman. Nah, seperti biasa, kalau kita main, biasanya Bunda bilang apa? Kalau main, nggak boleh rebutan mainan, terus mainnya dengan rukun, tidak berantem. Terus apa lagi? Ya, kalau lagi main boleh marah-marah. Kayak gini, wih, nggak boleh main itu. Hari ini kita mau memisahkan mana aturan bermain yang boleh kita lakukan dan tidak boleh dilakukan. Kalau kita lagi bermain nih sama teman, boleh nggak kita maju? Siapa yang suka maju di kelas ini? Itu boleh tidak dilakukan ketika main? Nggak boleh. Nah, jadi main sambil marah-marah, terus melaju, menangis, itu adalah aturan yang tidak boleh dilakukan. Iya, harusnya gimana kalau kita bermain? Bermainnya harus minjam, harus berbagi, harus itu bermain dengan rukun, nggak berantem. Terus kalau mainannya sedikit, apa kita lakukan? Berbagi dan antri nggak? Misalnya nih kita main Sama-sama. Iya, kita nggak sama-sama dan antri, gantian, biar semuanya dapat. Karena kalau mainannya setiap satu orang dapat, kan udah kelas kita sama mainan. Kalau misalnya kita berbuat kesalahan saat bermain, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Saling bermaafkan. Terus kalau kita bermain, boleh tidak kita membeda-bedakan teman? Nah, Bunda pernah jumpai kelas 1B nggak mau bermain sama ini, nggak mau bermain sama ini, boleh kayak gitu? Ada yang pernah ngadu, Bunda, dia nggak mau berbagi sama saya mainannya. Dia nggak mau main sama saya. Nah, berarti itu masih membeda-bedakan teman. Ada gambar saku warna biru dan warna oranye. Nah, terus ini ada gambar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 16 gambar. Nah, yang harus digunting. Ini kerjakannya masing-masing, sendiri-sendiri. Kalau kemarin kita mengerjakannya per kelompok, sekarang sendiri-sendiri. Nah, gimana cara kerjanya? Dengarkan baik-baik. Saya bukan tahu. Saya perhatikan, nanti nggak ngerti. Oke, ini ada gambar saku, ada gambar tentang aturan bermain bersama teman yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Gambar saku ini kamu gunting dulu semuanya. Ini digunting di ujung garisnya. Terus setelah digunting dua-duanya, letakkan dulu, jangan diapa-apain dulu. Nah, terus gunting lagi yang ininya, gambarnya, gunting ini satu-satu. Nah, pokoknya gunting ini semuanya dulu gambarnya. Setelah itu baru kita lakukan langkah selanjutnya. Duduk dulu.
garis putus-putus. Jadi tepi-tepinya yang dikasih lem. Paham? Nah, jadi yang dikasih lem kertas itu yang di tepi-tepinya aja. Nah, ini Bunda pakai double tip. Nah, jadi setelah dikasih lem di tepi-tepinya, kita tempelkan di buku tulis. Nih, kita tempelkan, sudah ditempel di kertas, di buku kita. Nah, kita lihat gambar kita. Di situ ada tulisan dan gambar. Kalau ini gambarnya adalah tidak mau mengalah. Nah, hati-hati Nak. Kantong yang warna biru itu adalah kantong untuk aturan yang boleh dilakukan. Kalau kantong yang oranye atau yang agak pink ini adalah aturan yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini contoh gambar Bunda tidak mau mengalah. Itu boleh dilakukan atau tidak? Tidak. Ah, nanti di buku itu masukkan ke dalam kantongnya. Nanti dimasukkan ke dalam kantongnya. Dah. Jadi di dalam ini dia seperti kantong baju. Ada lubangnya. Nah, tepinya. Kan dia masuk. Nah, iya. Nah, dia masuk. Makanya Nak, kasih lem itu di tepinya aja. Kalau sampai ke tengah dia nempel semua dia nanti. Nah, bisa nggak kira-kira? Jadi Nak, aturan itu pasti dibuat untuk kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Nah, makanya